Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sedulur Pakem. Ketemu saya Dadi dari tim Pakem UBJ. Apa kabar Sedulur Pakem semuanya dimanapun berada? Semoga dalam kondisi baik-baik aja dan sehat-sehat saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi seluruh Sedulur Pakem, memberikan kemudahan, kelancaran dan juga kecukupan untuk Sedulur Pakem dimanapun berada. Malam ini saya akan membawakan cerita, tapi jangan lupa biasa, yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa untuk jempolnya dan bantu di share biar channel kami makin berkembang. Oke, malam ini saya akan bercerita kiriman dari saudara Udin atau Mas Udin di daerah Jawa Tengah juga. Pengalaman dia ketika memancing malam. Asik banget nih mancing malam. Untuk yang sedulur pakem yang doyan mancing pasti nggak peduli ya, mau siang mau malam pasti gas terus gitu. Nah, kita mulai ceritanya. Awalnya di suatu desa yang daerah Jawa Tengah lah, yang lumayan emang masih dan banyak kebun-kebun kosong, sawah-sawah seperti itu ya. Nah, kebetulan waktu itu adalah Mas Udin dan Mas Didin itu tetanggaan. Mereka juga tinggal tidak jauh dari rel kereta. Nah, tapi mereka harus melewati dulu kayak sawah, terus kebun tebu, dan habis itu jembatan rel kereta api. Dan di bawahnya itu ada sungai dulu. Nah, sungai itulah tempat mereka memancing. Cuma emang sejarahnya daerah situ itu lumayan angker katanya sedulur. Nah, akhirnya mereka tetap berangkat karena mereka yakin walaupun angker ya pasti asal mereka tidak macam-macam ya bakalan bener gitu, karena dulu pun di situ memang banyak kejadian katanya gitu. Nah, akhirnya berangkat sesudah disepakati untuk berangkat sekitar jam setengah 9, jam 9 malam. Mas Didin nyamper ke rumahnya Mas Udin. Terus mereka karena emang jarak lumayan dekat, terus biar aman juga daripada bawa motor atau kendaraan yang lainnya gitu, mereka lebih baik pakai sepeda aja gitu kan. Nah, mereka jalan gitu. Nah, mereka sampailah sekitar jam 9-an itu sedulur, langsung mancing terus seperti biasa. Dan mereka pun walaupun ngerasa berinding tapi lah biarinlah, cuekin aja gitu. Mereka tetap mancing. Nah, dari sekitar jam 9 sampai selesai sekitar jam 2-an lah sedulur. Dan ternyata malam itu nggak tahu kenapa mereka istilahnya apa ya, bahasanya boncos ataupun bapuk apa-apalah ya, pokoknya zong lah malam itu. Mereka berdua tidak dapat ikan gitu. Akhirnya mereka beres-beres perlengkapan mancingnya, terus mulai jalan. Kan biasa kan kalau dari jalur itu ke bawah sungai berarti kan istilahnya pasti turun ya sedulur ya. Nah, mereka naik. Nah, pas Mas Udin mau ngambil sepeda, nah Mas Didin itu sudah gak kuat, kebelet kata dia. Nah, ntar dulu deh, saya kencing dulu kata Mas Didin. Ya udah kata Mas Udin, sudah menunggu dengan sepedanya gitu kan. Nah, kencing. Nah, baru aja selesai Mas Didin kencing, dilalai emang Mas Udin memperhatikan walaupun kencingnya emang membelakangi, tapi di istilahnya kayak mengencingi kebun tebu lah gitu. Nah, membelakangi itu. Nah, Mas Udin itu melihat di saat Mas Didin selesai, tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul sosok yang cukup mengerikan kata Mas Udin itu. Sosok itu sosok laki-laki dengan rambut sebahu, dengan wajah putih pucet dan dengan banyak ada bercak darah. Dan yang bikin tambah takut Mas Udin adalah itu cuma setengah badan dulu, dari istilahnya keudel lah sampai pusar itu loh. Itu persis ada di belakangnya Mas Didin yang habis kencing, dengan kelihatan matanya merah kayak melotot kayak gitu sedulur. Nah, akhirnya Mas Didin dengan Mas Udin ya ketakutan langsung melempar sepedanya, dia berlari. Nah, Mas Didin yang nggak tahu apa-apa juga bingung gitu. Tapi ternyata sesudah Mas Udin kan lari duluan lah, mungkin udah sekitar 10 meter 15 meter itu, Mas Udin malah mendengar Mas Didin itu teriak. Terus dia sambil lari sambil nengok ke belakang, ternyata Mas Didin sudah jatuh pingsan gitu loh. Nah, Mas
Udin galau nih, mau lari kabur karena takut atau mau balik lagi nyelamatin temennya gitu sedulur. Nah, di saat Mas Didin berhenti terus menengok ke belakang, masih terlihat kondisi Mas Didin yang kayak orang pingsan, tengkurap gitu loh. Nah, di saat Mas Didin memberanikan diri mau melangkah, ternyata sosok yang tadi Mas Udin lihat itu sudah mulai mendekati Mas Didin. Dan yang bikin ngeri lagi, ternyata di sampingnya Mas Udin muncul lagi seorang sosok laki-laki. Walaupun emang kelihatannya utuh lah ya, ada kaki ada apa gitu, cuma kondisinya yang kayak luka parah kayak gitu loh. Akhirnya Mas Udin yang tadinya mau balik lagi nyelamatin ataupun nyamperin Mas Didin tetap lari. Akhirnya dia lari sekenceng-kencengnya sampai tidak lama itu dia ngelihat kayak di kejauhan itu ada lagi beberapa motor yang diparkir tapi kondisi lampunya masih dinyalakan gitu lah. Mas Udin lari terus sampai mendekati dan ternyata emang benar itu ada 2 motor dengan 3 orang. Nah itu ya istilahnya kayak bapak-bapak lah, mungkin mereka lagi habis pulang dari mana gimana dulu atau ngapain, pokoknya bertiga itu walaupun dengan perasaan bingung juga ya, ini orang bertiga ini bener apa enggak, tapi dia juga bingung, dia juga takut gitu kan si Mas Udin itu. Akhirnya tetap disamperin terus dengan napas yang ngos-ngosan. Nah yang 3 orang ini kaget juga kan lihat Mas Udin dengan kondisi lari-lari terus ngos-ngosan gitu. Sudah bisa agak meredakan nafasnya, Mas Udin ngomong, pak tolong saya pak. Loh emang ada apa mas? Dari 3 orang itu yang lagi duduk-duduk di atas motor ya. Nah, tolong pak, teman saya pak jatuh di sana pak, pingsan pak. Loh emang kenapa mas temannya jatuh? Tadi kita habis mancing mau pulang, ternyata malah keluar sosok pak, kata dia. Loh sosok gimana? Iya pak. Nah awalnya 3 orang itu juga agak-agak sanksi juga dengan Mas Udin karena emang itu kan tempatnya gelap ya, dari persawahan terus apa namanya kebun tebu terus melewati jembatan rel kereta api kan. Mereka akan sanksi juga tuh mak, takutnya mereka begal gitu pikiran mereka, dia itu waktu komplotan lah, cuma tipu muslihat. Mas Udin ngerti ada keraguan dari mereka, pak tolong pak, sumpah pak saya nggak ada niat jahat atau gimana pak, kata dia. Tolong pak teman saya pak. Akhirnya yaudah, akhirnya mereka berboncengan. Tadinya kan 2 motor ya, satu berboncengan satu enggak. Akhirnya mereka berboncengan jadi 4 orang nyamperin, tapi sebelum deket itu cuma kelihatan ya dari jarak mungkin 5 meteran lah mungkin. Mereka berhentikan motor, kelihatan Mas Didin itu lagi geletak kan kayak orang pingsan gitu loh. Itu apa temennya? Iya gitu loh. Coba cek gitu. Walaupun masih dengan ragu-ragu, 3 orang itu tetap cuma nyuruh 1 orang yang maju, yang 2 masih di atas motor dengan Mas Didin gitu. Nah di saat orang itu mendekati Mas Didin, ternyata orang itu pun melihat sedulur penampakan dari laki-laki yang setengah badan itu. Akhirnya dia langsung lari dengan teriak setan gitu, langsung lari ketakutan sampai lupa nggak pakai motornya lah. Temennya yang 2 orang itu plus Mas Udin yang di atas motor yang diboncengi pun akhirnya bingung. Dan konyolnya teman-temannya itu, padahal yang istilahnya teman-teman 3 orang itu kan yang pakai motornya, yang bawa motornya ya, mereka malah lari, motor mereka pun ditinggal sedulur gitu. Nah akhirnya mereka berempat lari terus sempat berhenti di tempat awal tadi di Mas Udin ketemu sama 3 orang itu sambil ngos-ngosan gitu. Aduh ini gimana dong, tolong dong, ayo teman saya. Iya pak kita juga bingung gimana mau ngambil motor kita gitu kan, mereka bilang. Ya udah akhirnya mereka coba berjalan lagi mencari desa yang lebih dekat daripada desanya Mas Udin dan Mas Didin ya. Nah di situ untungnya ada orang-orang yang lagi ronda ya, sekitar 4 orang atau berapa lah gitu ya kalau nggak salah katanya. Akhirnya berangkat, berarti kan mungkin sekitar kurang lebih 8 orang. Mereka datang ke situ dan ternyata pas sampai ke situ posisi motor masih ada gitu sedulur. 2 motor itu orang yang tadi nolong Mas Udin ya. Tapi Mas Didin ternyata sudah tidak ada di tempat yang awal mereka lihat gitu loh. Akhirnya mereka berusaha nyari-nyari lagi karena emang tukang ronda kan pasti bawa senter ya, disenterin dan ketemu. Dan jaraknya itu Mas Didin pingsannya mendekati ke jembatan rel kereta api gitu loh.
Nah akhirnya mereka ambil, gotong, berusaha menolong dengan rumah terdekat di situ juga, istilahnya ke warga situ. Nah mereka bawa ke situ, akhirnya Mas Didin bangun, dan juga warga situ bertanya sebenarnya gimana sih Mas gitu loh, ada apa nih gitu loh. Akhirnya karena Mas Didin masih kayak orang linglung gitu ya, karena bangun baru dari pingsan kan, akhirnya yang menjelaskan adalah Mas Udin gitu. Mas Udin cerita gini, Pak, tadi kan kami mancing tuh berangkat jam 9-an lah sampai situ kata dia. Terus kita sekitar jam 2-an, karena emang udah nggak dapat apa-apa, kita nunggu, mancing juga kosong zong, udah jam 2-an kita pulang. Tapi di saat mau pulang, teman saya nih si Didin ini dia kencing itu Pak di deket jalur kebun situ gitu katanya. Walah mas ya pantesan aja gitu loh. Terus yang jenengan lihat ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Salah satu warga yang nolong Mas Udin dan Mas Didin, yang satu gondrong Pak katanya. Harusnya sih dia kayaknya orangnya tinggi, tapi dia tuh udah cuma seperut aja Pak, kakinya nggak ada gitu. Nah yang satu lagi agak kecil kurus tapi juga pucet Pak katanya, dengan banyak luka-luka gitu. Walah mas berarti jenengan, kata salah satu warga itu ketemu dengan korban pembunuhan yang dibuang di kebun tebu itu gitu loh. Waduh, apa sih pikiran Mas Udin loh. Dan mungkin juga mereka kenapa marah, yaitu dia karena temennya Mas ini kencing di situ. Dan kalau emang dari ciri-ciri yang masih jelasin itu yang deket pohon itu, disitulah mayat kedua orang itu ditemukan. Ya pantas aja mereka marah gitu kan. Walah lah, terus ini gimana Pak, kita pulang Pak gitu kan. Nah yaudah akhirnya mereka istirahat dulu. Terus warga itu bilang yaudah nanti kita antar deh gitu. Tapi ternyata nganternya mereka pun tetap nggak nganter sampai ke kampungnya Mas Udin dan Mas Didin sedulur. Tetap cuma di dekat daerah situ juga tempat kejadian tadi gitu loh. Nah Mas Udin dan Mas Didin juga kan istilahnya sedikit gengsi ya, kalau mereka nggak berani lah mereka mau tidur di mana, wong itu juga istilahnya beda kampung gitu kan, mereka tidak terlalu kenal gitu kan. Nah akhirnya kepaksa udah mereka berboncengan, tapi sebelum berangkat sudah dilepas sama warga yang nolong, yaudah Pak makasih. Nah sambil goes pelan-pelan Mas Udin yang di depan nih, udah Din pokoknya nggak mau tahu, kamu harus kuat, harus berani, jangan sampai kamu pingsan lagi ya gitu. Ya udah katanya. Nah ya lumayan itu jarak sekitar 300 sampai 400 meter lah itu kebun dengan sawah-sawah itu, dan juga namanya jalan kampung kan, belum jalan yang halus gitu kan, otomatis sudah dengan kondisi lemas, sok kan emang berat juga untuk gue sepedanya. Nah oke gitu lah, akhirnya jalan dengan posisi Mas Udin di depan, Mas Didin di belakang dibonceng. Terus sudah sekitar 100, wah dengan tetap perasaan merinding Mas Udin di depan dan berharap jangan ketemu, jangan keluar, jangan kelihatan gitu bahasanya. Terus 200 meteran. Nah dilala pas sudah 200 meter itu Mas Udin juga sedikit curiga loh, kok ini Didin diem aja gitu kan. Nah pas dilihat ternyata apa sih dulur, Mas Didin itu dibonceng Mas Udin sambil merem, karena mungkin saking takutnya biar nggak lihat apa-apa. Nah Mas Udin jelas kesel kan, wah sudah aku yang ngontel sepeda berat, terus saya yang melek sendiri istilahnya, ngelihat kanan kiri sendiri, ini malah si Didin merem gitu. Nah akhirnya karena jengkelnya dikerjain lah si Mas Didin ini sama Mas Udin, Din kok si urip mbok kayak bahasa gulawean. Iya apa sih, aku udah sampai, kata Mas Didin. Udah gitu. Nah ternyata Mas Didin langsung buka matanya, dan tahu-tahu itu Mas Didin langsung loncat dan lari. Dan lucunya lagi, mungkin satu sisi ada lucunya lah istilahnya, walaupun ini dengan situasi yang mencekam gitu, larinya Mas Didin itu lebih kenceng daripada Mas Udin yang bawa sepeda gitu. Nah Mas Udin jadi kaget dan juga walaupun otomatis juga mengayuh sepedanya lebih kenceng lagi. Loh kenapa itu Didin lari gitu loh. Nah feelingnya udah gak enak nih Mas Udin, akhirnya dia nengok kanan, walah beneran ternyata
makhluk setengah badan itu dengan mata merah melotot itu, rambut gondrong acak-acakan itu lagi melotot, dan kayaknya kesannya itu kayak terbang mendekati. Akhirnya terus sampai mereka apa sih Mas Udin itu banter banget, dan alhamdulillah akhirnya mereka selamat sampai di jalur yang lebih ramai dan banyak penerangan. Nah udah akhirnya mereka berboncengan lagi, Mas Udin dan Mas Didin udah pulang. Tapi ternyata sedulur ini belum berakhir. Ternyata besokannya sekitar jam 10 siang Mas Udin dapat telepon dari ibunya Mas Didin. Terus mengabarkan bahwa Mas Didin itu kayak orang kesurupan sedulur. Yaudah akhirnya Mas Udin berangkat ke tempatnya Mas Didin kan. Nah awalnya Mas Didin nggak mau tuh, Mas Udin nggak mau tuh cerita seperti apa ke ibunya Mas Didin gitu loh. Ngobrol-ngobrol terus akhirnya Mas Udin bantuin nyari orang pintar, akhirnya bisa sembuh. Nah disitulah baru orang pintarnya nanya, kalian habis dari mana semalam, habis ngapain gitu loh, kata orang pintar itu. Nah mau nggak mau akhirnya Mas Udin kan cerita, ya sebenarnya kita nggak apa-ngapain sih, kita mancing seperti biasa, itu pun zong kita nggak dapet, tapi apesnya tadi malam di saat kita mau pulang gitu loh, kata Mas Udin, ini Didin malah kencing di pinggiran kebun tebu, dan kata warga yang nolongi kami semalam itu adalah tempat ditemukannya mayat 2 orang korban pembunuhan. Iya pantes, kata orang pintarnya. Yaudah gini aja Mas Udin, nanti malam temenin saya gitu. Waduh, walaupun dengan jengkel tapi ya gimana lagi, namanya permintaan dari pihak istilahnya pihak keluarga Didin ya, temennya dia juga kesian kalau sampai kesurupan terus Mas Didinnya. Yaudah Pak nanti malam. Nah akhirnya mereka berangkat sekitar jam 10 malam. Nah kali ini mereka naik motor gitu, Mas Udin yang di depan boncengin orang pintar itu. Nah, walaupun dengan kondisi istilahnya dengan orang pintar, tapi tetap aja Mas Udin tuh ketakutan luar biasa. Akhirnya beberapa meter, sekitar 10 atau 15 meter sebelum tempat di mana Mas Didin temukan ataupun tempat Mas Didin kencing, Mas Udin memberhentikan motornya, terus orang pintarnya turun. Nah karena saking takutnya Mas Didin sambil nungguin orang pintar itu ke tempat lokasi, dan dia lihat mungkin kayak lagi ritual atau apalah, Mas Udin juga nggak ngerti dan nggak mau tahu juga gitu kan. Dia akhirnya dengarkan musik pakai HP-nya gitu, pakai headset gitu kan, biar nggak terlalu takut gitu. Nah udah sekitar setengah jam lah orang pintarnya balik lagi, udah Mas yuk pulang gitu. Nah balik langsung, pulangnya itu langsung ke rumahnya Mas Didin, dan bahasanya dia diceritain udah selesai, udah pulang, udah saya balikin, lain kali hati-hati, tempat itu emang angker gitu. Nah karena juga dulu katanya selain ada korban pembunuhan itu sedulur, di tempat situ emang namanya orang-orang daerah yang masih pinggiran lah ya, masih banyak kebun, masih banyak sawah gitu, biasanya katanya itu kan untuk tempat orang-orang pacaran. Nah akhirnya mungkin sering-sering dipakai mesum atau gimana yang tadi udah angker, makanya gampang penghuni-penghuni di situ gampang marah, tersinggung, apalagi dilalah ini kan adalah korban pembunuhan dan Mas Didin kencing di tempat mayat korban pembunuhan itu ditemukan gitu. Karena yang waktu dulu juga yang pas pacaran pun dilalah katanya berhentinya daerah situ, mereka berbuat mesum, dan sampai akhirnya katanya mereka yang sepasang itu laki perempuan lagi pacaran itu pingsan sampai pagi gitu, kata orang pintar itu. Oke, segitu aja sedulur, kurang lebihnya mohon maaf bila ada pembawaan saya yang kurang pas, kurang bagus. Insya Allah saya akan untuk berusaha lebih baik lagi. Jangan lupa ya sedulur ya, tolong bantu juga kirim-kirim cerita-ceritanya ke kami lewat email kami. Nanti kalau yang kira-kira cocok akan saya bawakan. Dan jangan lupa tolong untuk subscribe, jempolnya, dan bantu di share biar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.